Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya haturkan jazakumullah hasanal jaza kepada Buya Yahya. Amin amin. Yang telah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Semoga Buya diberikan panjang usia, amin, amin. Barakah ilmu, Amin amin. dan semua manfaat bagi dunia dan akhirat. Amin amin. Yang saya akan tanyakan, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Taufik Abdurrahman dari jamaah dari Sumedang, yang alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di kesempatan hari ini. Dari perkataan Buya yang awal mengenai tentang penyakit hati, hasud, riya dan sebagainya, apakah penyakit hati bisa sama dengan niat? Kalau niat hanya bisa jadi apabila dalam hati, dan tidak sah niat kalau hanya diucapkan saja. Tapi apakah riya, hasud, dengki dan lain sebagainya, apakah sama seperti itu? Yang hanya dalam hati saja apabila diucapkan. Contoh, saya pernah menjadi seorang mentor, kemudian pernah menjadi seorang marketing khususnya di bidang pesantren dan lain sebagainya, untuk menyuguhkan bahwa lulusan kami pasti akan bisa menghantarkan anak bapak ibu menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu, akan menjadikan anak bapak ibu menjadi anak-anak yang soleh. Ketika berbicara seperti itu, mengucapkan hal yang seperti itu, begitu juga dengan hasud dan lain sebagainya. Ketika hati tidak, dan ketika hati tetap bertawajuh bahwa semua itu hanyalah hakikat dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah hasud dan riya tersebut bisa jadi atau bisa terhukumi kepada saya sebagai orang yang hasud atau tidak, Pak? Jadi menyamakan antara niat dengan penyakit hati. Terima kasih. Bismillah. Penyakit hati adanya di dalam hati. Penyakit hati adanya di dalam hati, akan tapi karena hati adalah raja di dalam diri kita yang akan memerintahkan anggota tubuh mengikuti apa yang ada di dalam hatinya. Maka kedengkian yang ada di hati seorang hamba, dia akan menjadikan matanya memandang picik dan tidak senang dengan orang yang didengki. Hati yang dikuasai oleh riya, maka ini yang akan menjadikan lesannya patuh untuk menonjolkan amalnya di depan manusia dan nampakkan amalnya. Jadi semuanya di dalam hati. Sama ketawaduan juga adanya di dalam hati, kesombongan di dalam hati. Bahkan begitu halusnya penyakit hati, itu dia bisa mengemas zahirnya bertentangan dengan penyakit hati. Hati-hati. Makanya Imam Ghazali mengajarkan kita untuk belajar ilmu membersihkan hati luar biasa. Bagaimana penyakit hati itu bisa mengemas zahirnya itu bertentangan. Ada seorang di dalam berjalan itu selalu begini, duduknya pun selalu begini. Modelnya model orang tawaduk. Ternyata dia mulai tadi sudah ngomong, orang di sini kok sombong semuanya ya, nggak ada yang tawaduk kayak saya. Loh. Padahal dia lagi ngerunduk, dia tawaduk. Hati-hati. Di urusan hati ini luar biasa. Beresi urusan hati, dan hakikat itu bukan berbasa-basi pura-pura. Makanya yang namanya riya sendiri juga halus. Tidak serta-merta orang mengatakan dengan lesannya, tidak. Halus dengan, makanya Imam Ghazali mengatakan ada orang sengaja memucatkan mukanya agar dibilang dia ahli puasa. Ada memucatkan mukanya agar dibilang jago puasa. Ini hati-hati, riya. Maka urusan bersihkan hati. Kesombongan bukan berarti dia harus ada tabakhtur kalau berjalan, enggak harus begitu. Sombong bisa saja sombong dengan amal baik, ternyata iblislah imamnya. Karena dia banyak amalnya merendahkan abah kita Nabi Adam alaihissalam. Jadi urusan penyakit hati adalah hati. Bahkan yang namanya ikhlas juga adalah urusan hati.
Kalau keluar dari hati sudah bukan ikhlas lagi. Ikhlas itu antara aku dengan Allah. Maka di saat aku berkata aku sudah ikhlas, loh kenapa harus saya kasih tahu kepadamu? Bukankah ini antara aku dengan Allah? Enggak sabar ya, pengen diketahui oleh orang ikhlasmu. Enggak, tidak ikhlas lagi setelah itu. Dan memang isi silsilah panjang, ini hanya gambaran saja. Silsilahnya ada. Bagaimana membersihkan dari kita kesombongan, ada abadikan amal dengan ikhlas, ada di video-videonya yang pernah kami hadirkan. Intinya penyakit hati ini luar biasa. Bahkan kemunafikan itu ada di dalam hati. Sholat bersama Nabi, makan bersama Nabi, tapi ternyata dia munafik di dalam hati. Karena itu urusan hati. Ingat ini yang terpenting sebelum Anda ingat. Karena urusan hati Anda jangan ngurus hatinya orang, urus hatimu sendiri. Nah itu yang penting. Sekarang orang sibuk, oh riya dia. Siapa bilang riya? Oh dia bukan riya. Hati-hati. Ada belum tentu dia riya, ya. Saya buat contoh. Ada satu orang itu bersedekah di masjid, itu sudah bisik sama imam masjidnya. Tolong setiap habis sholat Jumat umumkan ya, kalau saya telah bersedekah. Kalau tidak diumumkan, saya tidak mau nyumbang. Betul diumumkan. Pak Haji Fulan telah menyumbang 10 juta. Wah. Riya atau tidak? Hebat. Anda ini tahu hatinya orang. Saya bilang jangan sok tahu hatinya orang. Sekarang Anda sudah sok tahu ini ngaji atau ngantuk Anda ini. Hah? Anda tidak tahu kalau orang itu ternyata orang membersihkan hati, nyumbangnya dia tuh 100 juta, hanya minta diumumkan 10 juta. Ayo. Kan Anda just nyesel kan? Nuduh orang riak lagi. Belajar ilmu hati sudah dilanggar sekarang. Dia itu nyumbangnya 100 juta, cuman ngomong sama pengawas pengurus masjid, tolong umumkan berapa? 10. 90-nya disembunyikan. Berat Anda coba kalau Anda melakukan begitu. Ini urusan hati. Anda sudah minta maaf sama orangnya tadi. Belum apa-apa, ustadznya masih di sini sudah melanggar nih. Makanya susah belajar ilmu hati ini berat. Insya Allah silsilah panjang ini ya. Jadi dari hati. Hati ini ilmu, makanya dikatakan oleh Imam Ghazali, kalau kita belajar wudhu fardu ain. Belajar fardu ain. Tapi membersihkan hati adalah fardu ain di atas fardu ain. Ini saja insya Allah. Jadi urusan hati. Baru nanti zahirnya. Bahkan ada orang gayanya begini, ternyata dia memang sini sakit, bukan sombong dia. Kalau jalan begini, bukan harus sombong. Hati-hati. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Dan Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah yang memberikan hidayah hati kita. Allah yang bersihkan hati kita dari riya. Maka di samping kita berusaha membersihkan ilmu riya dengan ilmu zahir, dengan akal kita riya jelek ini, tapi kita harus banyak minta kepada Allah. Banyak doa diajarkan. Minal higdi. Bahkan kita pun diajari dari kedengkian, jauhkan dari kedengkian, dari kebencian, diajarkan oleh Nabi, dari kemunafikan. Minta perlindungan dari Allah dari itu semuanya. Agar kita tidak mengandalkan ilmu zahir. Sekarang ada orang membaca kitab Ihya Ulumuddin, ilmunya ilmu tasawuf, ternyata dia yang paling membusung dadanya, paling sombong dia, merasa dia paling sufi. Nah ini kan loh kacau namanya. Setiap hari ilmu hati. Ilmu membersihkan hati, itu hatinya nggak bersih. Lupa bahasa yang membersihkan hati adalah Allah. Kalau yang dibaca setiap seminggu khatam Ihya Ulumuddin, wah hebat, bicara hati top. Tapi ternyata ada dengki menguasai hatinya. Dia yang ribut sama saudaranya, sama-sama ustadz. Padahal dia adalah membaca Ihya Ulumuddin. Kenapa saling mendengki? Ayo. Si ribut sama pesantren sebelah. Padahal sama akidahnya. Padahal dia membaca kitab akhlak. Hati. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya. Wallahu a'lam bissawab.